Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan aset dan beban. Banyak orang yang salah membedakan antara aset dan beban. Maunya mereka memperbanyak aset, memperbesar aset supaya menjadi orang kaya. Ternyata yang terjadi malah menumpuk beban sehingga secara keuangan statusnya bertambah miskin. Seperti kita ketahui bahwa salah satu peraturan dasar keuangan adalah bisa membedakan antara aset dan beban. Apa itu aset? Aset adalah segala sesuatu milik kita yang bisa memasukkan uang secara rutin ke kantong kita, seperti saham, deposito, surat berharga, real estate, kos-kosan, bisnis yang diurus orang lain, lahan produktif, ternak, dan sebagainya. Beban adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita harus mengeluarkan uang, misalnya rumah yang kita tinggali, mobil yang kita pakai. Seharusnya kita perbanyak aset dan beban diperkecil. Tapi yang terjadi sebaliknya, yaitu beban yang diperbesar dan aset bahkan tidak terpikirkan. Rumah yang kita tempati adalah beban yang paling besar menyerap potensi kekayaan kita. Semua uang penghasilan masuk ke sana. Jika seseorang punya uang, tiba-tiba saja merasa perlu mengganti lantai rumah, merehab dapur, menambah kamar, yang terpikir adalah kapan lagi ada kesempatan. Ternyata jurus kapan lagi itu berlaku baik pada usia 17 tahun sampai usia tua. Mengapa orang kaya bertambah kaya? Semua orang kaya tadinya miskin, kecuali yang mereka menang undian dalam kandungan atau dilahirkan di lingkungan orang kaya. Awalnya mereka juga bekerja mencari uang. Ada yang berkeliling jualan kue, jadi tukang batu, pegawai, atau profesional. Yang membuat mereka akhirnya menjadi kaya adalah arus uangnya yang berbeda-beda dengan yang lain. Mereka mendapat uang dari pekerjaan atau bisnisnya, hanya sebagian dari uang itu yang dimakan dan dipakai hidup. Sisanya diinvestasikan atau diputar bisnis. Di kalangan orang Tionghoa kuno ada panduan, jika kamu dapat 100, hanya 10 yang boleh kamu makan sekarang, dan yang 90 itu kamu gunakan untuk masa depan. Bagaimana dengan Anda? Itulah panduan ekstrim. Robert T. Kiyosaki menyarankan 30% yang disisihkan. Sebagian hasil yang jadi aset tadi juga menghasilkan uang. Ditambah hasil pekerjaan, dibelikan aset yang lebih besar lagi. Hasilnya dibelikan aset lagi, hasilnya dibeli aset lagi, dan aset lagi. Mereka menunda kenyamanan sehingga suatu saat hasil dari aset sudah lebih besar dari hasil pekerjaan, maka mereka sudah bisa berhenti bekerja. Mereka pun mulai menikmati hidupnya.